Sudah pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai saja program kita, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim menyapa masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Kepala Dinas dalam lingkup Kabupaten Muara Enim atau yang mewakili, Bapak Ibu Camat dalam lingkup Kecamatan Kabupaten Muara Enim atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Desa, Lurah dalam Kabupaten Muara Enim, serta masyarakat Kabupaten Muara Enim yang kami cintai. Pertama-tama kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu, rekan sekalian yang telah berkenan mengikuti program kami, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyapa masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, program ini adalah program yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim dalam rangka kami meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menerima informasi, pengaduan, kemudian saran dan kritik dari masyarakat Kabupaten Muara Enim, baik itu berupa dari lembaga pengguna, dinas, instansi, maupun masyarakat luas secara umum. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kami dapat menampung aspirasi, keinginan masyarakat sehingga pelayanan yang kami berikan dapat membahagiakan masyarakat khususnya dalam lingkungan Kabupaten Muara Enim, baik itu dinas ataukah lembaga-lembaga terkait, lembaga pengguna, dan masyarakat luas. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah program perdana kita. Jadi pertama kali kita mengadakan kegiatan ini. Jadi untuk itu akan terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang perlu kita perbaiki. Insya Allah ke depannya program ini akan kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai awal kami akan menyampaikan seputar kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan beberapa materi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita masuk ke slide pertama. Bapak Ibu yang kami hormati, program kita ini kita namakan Dinas Kependudukan Capil Menyapa Masyarakat atau kita singkat dengan Dukcapil Menyapa Masyarakat. Selain melalui Zoom meeting, program ini juga melalui YouTube. Jadi live di YouTube dapat juga diikuti dengan alamat yang kami tampilkan, yaitu di Disduk Pencapil Muara Enim. Jadi kegiatan ini selain dapat diikuti di Zoom meeting juga dapat diakses melalui YouTube. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa kami Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil selain melayani kepengurusan dokumen pendudukan secara manual, kami juga telah melakukan pelayanan pengurusan dokumen pendudukan secara online, yaitu melalui WA atau WhatsApp. Kemudian bisa juga melayani saran kritik melalui media Instagram, kemudian juga Facebook. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Undang-Undang
tentang kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dinyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Artinya, data kependudukan ini dapat digunakan oleh lembaga-lembaga pengguna, misalnya dinas sosial dalam rangka kegiatan dinas sosial seperti memberikan bantuan dan sebagainya, kemudian BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan untuk validasi data penduduk yang akan mendapat pelayanan. Kemudian selanjutnya juga menurut Undang-Undang Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013, apa itu NIK? NIK atau yang kita sebut dengan nomor induk pendudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kemudian apa itu kartu keluarga atau sering kita sebut dengan KK? KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu tanda penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTPL adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam KTP itu ada NIK, dan NIK ini berlaku seumur hidup. Jadi hanya satu kali kita mendapatkan nomor induk kependudukan. Baik, selanjutnya beberapa jenis layanan yang kami berikan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada intinya ada dua pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan pendaftaran penduduk, dan kedua adalah pelayanan pencatatan peristiwa penting kependudukan. Untuk pencatatan penduduk, seperti pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP elektronik, kemudian penerbitan kartu identitas anak, penerbitan akte kelahiran, akte kematian, pindah datang, perkawinan non-muslim, dan perceraian non-muslim. Kemudian jenis layanan lainnya seperti penerbitan data, akta kutipan kedua, pengakuan anak, pengangkatan anak, dan pengesahan anak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping pelayanan bersifat manual, kami juga telah melakukan pelayanan bersifat online tanpa tatap muka, terutama pada masa pandemi COVID-19, di mana kita untuk menjaga agar tidak terjadi penularan COVID-19, maka kita melakukan pelayanan tanpa tatap muka, yaitu cukup dengan menyampaikan dokumen kependudukan melalui WA atau WhatsApp. Seperti penerbitan KK, pindah datang, biodata WNI, kemudian kartu keluarga orang asing atau kitab, surat keterangan tinggal terbatas bagi orang asing atau KITAS, biodata orang asing, surat keterangan terdata dalam database, kemudian surat keterangan telah rekaman KTP elektronik.
Kemudian untuk dokumen pencatatan sipil antara lain kutipan akta pengakuan anak, kutipan akta perkawinan suami istri, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, kutipan akta pengesahan anak, kemudian kutipan akta pengakuan anak, kemudian kutipan akta kelahiran tidak diketahui asal usul. Ini seperti anak yang diketemukan di tempat-tempat yang tidak layak, mereka tetap kita berikan akta kelahiran dengan tidak diketahui asal usul anak tersebut. Kemudian pelaporan lahir mati untuk WNI, kemudian pelaporan lahir mati untuk orang asing, dan biodata anak kepemilikan akta kelahiran atau bakal. Kemudian selanjutnya, ini adalah persyaratan bagaimana kita akan membuat kartu keluarga. Ini adalah persyaratannya. Ada beberapa belangko yang harus diisi oleh pemohon. Belangkonya ini dapat dilihat di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Bagi kecamatan yang memerlukan belangko ini, silakan menghubungi kami di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Ada beberapa belangko. Untuk belangko pendaftaran penduduk itu kodenya adalah F1, ada F101, F102 dan sebagainya. Kemudian untuk pencatatan peristiwa penting kependudukan itu kodenya F2, seperti pembuatan akte kelahiran dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang sangat penting di dalam pembuatan dokumen kependudukan adalah menyampaikan dokumen yang otentik, dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena sekali kita membuat dokumen kependudukan, maka dia akan tercatat di aplikasi kami, di database Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, dan sekaligus akan masuk di database di Dirjen Pendudukan dan Pencatatan Sipil Pusat. Sehingga kami sangat mengharapkan pada Bapak Ibu sekalian untuk pengurusan dokumen pendudukan ini benar-benar memberikan data yang otentik. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah beberapa persyaratan bagi masyarakat yang pindah dan datang. Bagi masyarakat yang akan pindah, ada beberapa formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh kepala desa, kemudian lurah setempat, kemudian camat, kemudian menyertakan kartu keluarga yang asli. Sedangkan untuk KTP asli bisa dibawa nanti diserahkan kepada tempat tujuan di mana kita akan pindah. Nah, di dalam pengisian dokumen untuk pindah, kami mengharapkan agar Bapak Ibu mengisi alamat tempat pindah yang selengkap mungkin. Selanjutnya untuk datang, jadi masyarakat yang akan datang ke Kabupaten Muarajambi tentu saja akan mengisi beberapa dokumen belangko yang akan ditandatangani oleh kepala desa, lurah, dan camat tempat asal. Kemudian Bapak Ibu menyampaikan dokumen itu kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Dan Bapak Ibu diminta untuk melapor kepada kepala desa, kemudian dan kadus serta RT setempat. Jadi kedatangan Ibu di desa itu dapat dicatat di dalam buku induk kependudukan oleh ketua RT, kepala dusun, dan kepala desa. Lanjut. Kemudian untuk akta kelahiran juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, seperti mengisi belangko F201, kemudian menyampaikan asli dari keterangan penolong kelahiran, apakah itu dokter, bidan, atau dukun.
Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk anak-anak kita atau bayi yang tidak ditolong oleh dokter bidan atau dukun? Maka Bapak Ibu dapat meminta belangko surat pertanggungjawaban mutlak kelahiran, itu dapat diisi dengan menyertakan 2 orang saksi. Kemudian fotokopi buku nikah, kutipan akta perkawinan. Bila tidak ada juga dapat melantarkan SPTJM pasangan suami istri atau surat pertanggungjawaban pernikahan pasangan. Kemudian fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik orang tua. Nah, apabila data yang tertulis di dalam KK atau KTP itu tidak jelas atau meragukan, maka kami membutuhkan tambahan dokumen untuk mencocokkan data, yaitu berupa ijazah atau raport bagi anak-anak atau pemohon yang telah sekolah, baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Kemudian untuk akta kelahiran anak yang orang tuanya sudah mempunyai surat nikah, itu juga ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dan mengisi belangko F201. Beberapa dokumen yang diperlukan seperti KK, kemudian KTP elektronik orang tua, fotokopi buku nikah. Apabila orang tua sudah berpisah, maka fotokopi surat cerai atau kartu kuning, kemudian melampirkan data pendukung lainnya bila ada data-data yang meragukan, sehingga data di dalam pembuatan akte kelahiran ini memang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ini adalah kelengkapan pembuatan akte kelahiran anak yang orang tuanya belum ada buku nikah. Jadi mungkin saja orang tua kita yang mungkin ini yang lama ya, belum mempunyai surat nikah. Nah, untuk yang belum mempunyai surat nikah, kami akan tetap mengeluarkan akte kelahiran anak tersebut. Nah, dilengkapi dengan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua yang bersangkutan. Untuk belangko dapat diambil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian untuk pembuatan akte kelahiran anak yang orang tuanya tidak bisa membuktikan pasangan suami istri, kami juga akan tetap membuatkan akte kelahiran anak tersebut dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, mengisi belangko F201, kemudian melampirkan fotokopi KK dan KTP, kemudian menyertakan asli surat keterangan kelahiran dari penolong atau mengisi surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM, kebenaran data kelahiran. Selanjutnya, jika data tersebut masih meragukan, maka diperlukan dokumen pendukung seperti fotokopi ijazah dan raport. Selanjutnya, untuk akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya, persyaratannya adalah yang pertama, pelapor atau pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran
dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 4 Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009. Untuk anak tanpa asal usul ini tetap kita akan buatkan aktenya sepanjang persyaratannya ini terpenuhi. Kemudian untuk akta perkawinan bagi saudara kita yang non-muslim ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengisi formulir pelaporan akta perkawinan atau F212, kemudian fotokopi akta kelahiran suami istri, kemudian fotokopi kartu keluarga KK, dan KTP baik suami dan istri. Kemudian ada beberapa persyaratan lain seperti dapat dilihat di dalam slide kami. Nah, persyaratan ini wajib kami terima dan data tersebut adalah valid sehingga kami dapat mengeluarkan akta pencatatan perkawinan non muslim. Oke, selanjutnya untuk akta kematian persyaratan adalah mengisi formulir pelaporan kematian F2.28, kemudian melampirkan keterangan kematian dari dokter atau paramedis atau surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan. Kalau dulu disebut dengan A5 ya, Pak Kades mungkin masih ingat ya, kades-kades yang senior. Kalau kelahiran itu A3, kemudian yang kematian itu A5. Kalau kelahiran warnanya hijau, kalau kematian itu warnanya kuning. Mungkin kades-kades yang senior itu masih ingat. Nah, kemudian juga melampirkan fotokopi KK beserta KTP untuk warga yang meninggal. Kemudian pelapor itu juga memfotokopi KTP yang bersangkutan. Itu disampaikan kepada kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Baik, selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada satu bentuk kartu identitas selain KTP, di mana kartu identitas ini dapat dipergunakan oleh anak-anak di bawah usia 17 tahun. Di mana kartu ini digunakan untuk beberapa kepentingan seperti pendaftaran siswa di sekolah, ya, jadi penerimaan siswa baru, kemudian identitas anak yang dinamakan dengan kartu identitas anak. KIA ini adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah usia 17 tahun. Yang berlaku seperti KTP untuk orang dewasa. Pada umumnya, kartu ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota yang berlaku seperti KTP. Nah, syaratnya Bapak Ibu sekalian, untuk anak usia di bawah 5 tahun itu tidak menyertakan foto. Jadi cukup fotokopi kutipan akta kelahiran, kemudian fotokopi KK, kemudian fotokopi KTP dari orang tua yang bersangkutan. Jadi tidak menyertakan foto. Sedangkan untuk anak yang usia 5 sampai 17 tahun maka disertakan foto. Ukuran 2x3. Untuk yang tanggal lahirnya genap itu warna biru. Kemudian untuk yang bertanggal lahir bertahun ganjil adalah warna merah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan surat ataupun instruksi dari Dirjen Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwa dalam rangka gerakan Indonesia Sadar Adminduk, beberapa pengurusan dokumen pendudukan
itu dapat dilakukan di rumah saja, kecuali perekaman KTP. Kemudian untuk pencetakannya, tidak lagi menggunakan kertas security, tapi cukup menggunakan kertas HPS ukuran 80 gram. Ukurannya adalah 4, kemudian beratnya adalah 80 gram. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih memegang KK lama, nanti pada saat ada perubahan kartu keluarga atau dokumen lain, jangan terkejut bahwa sekarang ini pencetakan dokumen kependudukan telah menggunakan kertas HPS 80 gram A4. Namun dokumen yang lama tetap berlaku. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika yang lama dokumen kependudukan ditanda tangan asli, untuk dokumen pendudukan yang telah menggunakan kertas HPS 80 gram, tanda tangannya adalah tanda tangan elektronik. Jadi menggunakan barcode. Jadi tidak ada lagi tanda tangan dalam bentuk basah. Jadi semuanya menggunakan tanda tangan elektronik. Lanjut. Ya, ini adalah contoh dokumen yang menggunakan HPS A4 80 gram. Beberapa dokumen selain KTP itu sudah menggunakan kertas HPS 80 gram, sudah berlaku semenjak bulan Maret tahun 2020. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk melayani masyarakat khususnya dalam masa pandemi ini, ada beberapa dokumen yang dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka. Dokumen-dokumen tersebut dapat kita layani dengan Bapak Ibu sekalian mengajukan permohonan dengan menghubungi nomor layanan yang telah kami sediakan. Seperti tampak dalam layar, untuk permohonan pelayanan kartu keluarga dan surat pindah datang, itu kami sudah menyediakan 2 nomor layanan. Silakan Bapak Ibu untuk menghubungi nomor layanan kami ini, dan petugas kami akan menyampaikan apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Kemudian untuk pelayanan akta-akta pencatatan sipil, seperti akta lahir, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan sebagainya, kami juga sudah menyediakan 2 nomor layanan. Juga dipersilakan Bapak Ibu untuk menghubungi nomor yang kami sediakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa lembaga pengguna yang tidak bisa membaca NIK yang terdapat di KTP elektronik maupun di kartu keluarga. Ini kemungkinan belum terkonsolidasi data atau kita sebut dengan belum update. Nah, bagi Bapak Ibu, khususnya adik-adik yang sekarang ini akan mengajukan pendaftaran online, bagi adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah maupun mencari pekerjaan, silakan menghubungi pelayanan update data kami yang telah kami siapkan nomor layanannya seperti ada dalam layar, yaitu 0821 8226 3612 dengan menyebutkan nama, kemudian NIK dan apa permasalahannya, sehingga kami dapat menindaklanjuti update data ini. Good. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam melakukan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan, kami telah membuat beberapa inovasi pelayanan yang kami tujukan untuk memberikan pelayanan yang profesional dan membahagiakan kepada masyarakat. Kepada saudara-saudara kita yang lansia, kemudian penyandang disabilitas, kami membuat inovasi yang kami sebut dengan rekam datang penyandang disabilitas
atau rendang pedas. Saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau terdengar kata rendang pedas ingat makan siang. Nah, di sini rendang pedas kami masukkan adalah suatu kegiatan atau inovasi yang kami tujukan untuk melakukan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas, di mana saudara kita ini akan mengalami kesulitan apabila harus datang ke kantor camat atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Balik kawan, ya kawan. Yang kami hormati, ada lagi inovasi yang kami ciptakan. Ada 3 lagi, jadi semuanya ada 4. Yang pertama rendang pedas, kedua adalah jebolan. Jebolan ini adalah singkatan jemput bola, rekam, administrasi kependudukan. Cetak, yang pertama kalau di desa, cetaknya di desa kami sebut dengan jebolan desa. Apabila dokumen itu dicetak di sekolah, kami sebut dengan jebolan sekolah. Apa bedanya jebolan desa dan jebolan sekolah? Dapat kami sampaikan bahwa apabila kegiatan ini kami lakukan di desa, maka dokumen-dokumen yang dapat dicetak itu adalah semua dokumen, dari dokumen pendaftaran penduduk sampai dengan dokumen pencatatan peristiwa penting kependudukan. Sedangkan untuk jebolan desa, jebolan sekolah, maka kita tingkat SD kita hanya dapat mencetak beberapa dokumen seperti akte kelahiran dan KIA, tidak termasuk KTP tentu saja. Dan untuk jebolan yang sekolah tingkat SMA, untuk anak usia yang 17 ke atas, tentu saja kita dapat juga sekaligus mencetak KTP elektronik bagi anak-anak SMA yang telah mencapai usia 17 tahun. Kemudian inovasi selanjutnya adalah pelandu. Pelandu adalah singkatan pelayanan update data penduduk. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama untuk lembaga pengguna seperti BPJS, perbankan, imigrasi, kemudian lembaga-lembaga pendidikan lainnya, sering terjadi bahwa ada masyarakat ketika datang ke lembaga pengguna, katakanlah BPJS, ketika akan membuat kartu BPJS, NIK atau nomor induk kependudukan itu tidak terbaca atau NIK tidak cocok, maka masyarakat akan terkendala ketika akan membuat kartu BPJS. Begitu juga pada saat masyarakat akan membuat rekening di bank, di perbankan. Nah, karena perbankan juga sudah menggunakan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil tentang terkait NIK ini, sehingga apabila di aplikasi perbankan tidak terbaca NIK masyarakat ini, maka masyarakat tidak bisa membuat rekening bank. Nah, untuk itu kami telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga pengguna, seperti dengan imigrasi. Ketika masyarakat akan membuat paspor, sudah kita adakan MOU dan kerjasama. Kemudian dengan pihak perbankan, seperti Bank Sumsel Babel, kemudian Bank Rakyat Indonesia, dan beberapa bank lainnya. Kemudian tentu saja dengan BPJS Kesehatan. Sehingga kami harapkan masyarakat yang akan membuat kartu BPJS, membuka rekening di bank, itu tidak lagi harus bolak-balik dari lembaga pengguna ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian kembali lagi ke lembaga pengguna. Tapi cukup masyarakat berhubungan dengan
lembaga pengguna saja, seperti perbankan, cukup di perbankan saja, maka pihak perbankan yang akan menghubungi kami dan kami akan mengupdate data masyarakat tersebut dan hasilnya kami sampaikan ke pihak perbankan. Bapak Ibu yang kami hormati, inovasi ini kami sebut dengan inovasi pelayanan update data pendudukan atau Pelanduk. Baik, selanjutnya. Ya, nah ini adalah beberapa dokumen kami tentang pelaksanaan inovasi rendang pedas. Di sini di layar kami terlihat bahwa ada saudara kita yang memang nampaknya harus digendong ya, untuk melakukan perekaman, dan ada orang tua kita yang lansia dan penyandang disabilitas, sehingga akan kesulitan apabila yang bersangkutan harus melakukan perekaman dokumen kependudukan di kantor camat maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, dengan inovasi ini kita akan berkunjung langsung kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ini, sehingga hak mereka untuk mendapatkan identitas penduduk itu dapat terpenuhi dengan baik. Baik, selanjutnya ini masih contoh dokumen kami inovasi rendang pedas. Kami telah mengunjungi beberapa desa-desa terpencil untuk melakukan perekaman pada saudara kita penyandang disabilitas maupun kepada orang tua kita yang sudah lanjut usia. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah dokumen kami untuk inovasi jebolan desa. Ini kami langsung mengunjungi desa-desa yang memang sulit ataupun jaringannya lamban, sehingga masyarakat kadangkala harus menunggu lama untuk melakukan perekaman KTP elektronik ataupun pengurusan dokumen pendudukan lainnya. Nah, untuk ini kami akan langsung berkunjung ke desa bersangkutan dengan membawa peralatan kami sehingga perekaman maupun pencetakan itu dapat kami lakukan di desa yang bersangkutan. Dan ini sudah beberapa desa yang telah kami kunjungi. Alhamdulillah hasilnya cukup mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Dan ini adalah dokumen kami ketika kami melakukan jebolan desa, ya bilangnya jebolan sekolah, yaitu mengunjungi saudara-saudara kita yang disabilitas. Jadi kami kunjungi langsung, kami cetakkan kartu identitas anak yang bersangkutan. Selanjutnya, ini adalah dokumen kami penandatanganan kerjasama dengan imigrasi kelas 2 non-TPI Morinim yang telah kami tanda tangani beberapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah masyarakat sudah dapat terlayani baik ketika akan membuat paspor. Jadi masyarakat tidak lagi bolak-balik dari imigrasi ke Capil, kemudian dari Dukcapil ke imigrasi. Jadi masyarakat hanya perlu menyampaikan datanya di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kabupaten Muara Enim. Ini adalah hasil inovasi, dapat dilihat dengan kami memberikan beberapa nomor layanan. Jadi untuk jalurnya, masyarakat cukup menyampaikan atau melaporkan permohonannya melalui nomor WA yang telah kami persiapkan. Kemudian petugas kami akan memproses. Selanjutnya setelah diproses, hasilnya akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan dalam bentuk file PDF. Jadi file PDF, selanjutnya masyarakat itu dapat mencetak di rumah masing-masing. Jadi kartu keluarganya, kemudian surat pindah, penambahan KK, kecuali KTP itu dapat dicetak di rumah masing-masing. Apabila mengalami kesulitan,
Bapak Ibu dapat minta bantuan kepada perangkat desa atau petugas kecamatan untuk membantu mencetak dokumen PDF yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, kami tegaskan kembali bahwa semua pelayanan yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu tidak dipungut biaya. Semuanya adalah gratis. Jadi tidak ada pungutan biaya untuk pengurusan dokumen kependudukan pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Muara Enim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini adalah bukti update data yang telah kami kerjasamakan dengan lembaga pengguna. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang datanya tidak terbaca di lembaga pengguna, seperti saya sebutkan sebelumnya, di perbankan, di BPJS, di lembaga sekolah dan sebagainya. Dengan mekanisme ini kami mempunyai bukti bahwa lembaga itu sudah bisa membaca data Bapak Ibu yang sebelumnya itu tidak bisa dibaca. Dan sampai dengan saat ini kami sudah mengupdate data penduduk sebanyak 4.332 orang. Jadi 4.332 orang. Jadi semula datanya kesulitan untuk dibaca oleh lembaga pengguna, tapi alhamdulillah dengan inovasi ini lembaga pengguna sudah bisa membaca data-data masyarakat yang sebelumnya yang kesulitan untuk dibaca oleh lembaga pengguna. Kemudian selanjutnya nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah saya sampaikan, untuk pelayanan yang tidak melakukan tatap muka itu sangat simpel sekali, kecuali KTP, karena KTP harus tatap muka, harus ada rekaman sidik jari. Nah, untuk pelayanan tanpa tatap muka, yang pertama pemohon hanya perlu memiliki HP atau handphone Android. Kemudian Bapak Ibu cukup men-scan atau menyampaikan dokumen dalam bentuk PDF kepada nomor layanan yang telah kami siapkan, yang kami sediakan. Kemudian kami akan memproses apakah itu surat pindah, kartu keluarga, akte. Nah, setelah kami proses, dokumennya kami sampaikan kepada pemohon dalam bentuk PDF kembali. Nah, pemohon itu dapat mencetak dan menyimpan dokumen itu dalam bentuk PDF, sehingga sewaktu-waktu dapat mencetak kembali. Jadi kapanpun diperlukan, pemohon bisa mencetak kembali kapanpun diperlukan dokumen tersebut karena disimpan dalam bentuk PDF. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan terkait dengan beberapa jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu ada beberapa usulan, saran, kritik atau pertanyaan terkait dengan pelayanan kami sangat mengharapkan masukannya, pertanyaannya maupun saran kritik dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kami dapat meningkatkan mutu pelayanan kami kepada masyarakat, sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang membahagiakan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Muara Enim. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun kritik saran, kami akan menampung dan akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Bisa melalui langsung ataupun melalui chat yang telah kami siapkan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Benakat izin bertanya, silakan untuk Benakat. Silakan, Kecamatan Benakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadin, izin bertanya. Ya, silakan. Pertama, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait data kependudukan yang tidak sesuai dengan yang ada di data kependudukan. Seperti yang Pak Kadin tadi sampaikan, data itu harus otentik. Ya. Namun, kerap kali kami menemukan bahwa data kependudukan itu terutama alamat tidak sesuai dengan domisilinya. Misalnya, ada yang tinggal rumahnya sudah jelas ada di Pagar Dewa, tapi alamatnya di Desa Betung karena berdekatan. Bahkan yang paling menyusahkan kami, yang kami temukan, alamatnya sudah di Gunung Megang. Di batas antara Gunung Megang dengan Benakat adalah Sungai Lematang, jembatan. Kami temukan masih ada warga yang datanya di Gunung Megang, Dusun 7, alamatnya, rumahnya sudah di sana, di Gunung Megang, tapi di kakaknya, KTP-nya masih di Benakat, di Rami Pasai misalnya. Nah, itu kami ingin mohon petunjuk Pak Kadin, apakah bisa ini kami tertibkan, ataukah apabila yang bersangkutan memang tidak bersedia untuk diubah alamatnya, apakah ada sanksi hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? Itu yang pertama. Yang kedua, kami laporkan bahwa perekaman di kantor Camat Benakat sudah berjalan dengan baik, Pak. Hanya saja masih terkendala jaringan. Jaringan internet kami masih sangat lemah. Karena kami ini mereli dari Gunung Megang dan Rambang Niru. Itu kami mohon, Pak, apakah bisa ada perbaikan jaringan yang lebih baik? Karena memang Benakat ini tidak ada jaringan Telkom ataupun fiber optik belum tersedia. Itu kami mohon ada perbaikan. Yang terakhir Pak, ini ada sedikit saran dari operator Pak. Para operator terutama yang honorer, itu mohon diperhatikan kembali kesejahteraannya. Kalau dulu kan ada insentif Pak. Kami menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan rekan-rekan operator dari pagi, siang, sore, kadang tanpa istirahat melayani masyarakat. Mohon diperhatikan kembali kesejahteraannya. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herlin dari Benakat. Mungkin Bapak Ibu langsung kita jawab saja ya, supaya tidak lupa. Sambil Bapak Ibu yang lain mungkin menyiapkan pertanyaan, saran, sekaligus kalau misal ada yang mau kritik silakan, tidak apa-apa. Ini demi kemajuan kita bersama. Baik Bapak Herlin, untuk data kependudukan yang tidak sesuai dengan alamat, untuk diketahui bahwa dokumen kependudukan itu adalah dokumen kependudukan masyarakat yang berdasarkan kewilayahan. Jadi dia harus berdasarkan wilayah. Jadi walaupun dia ada di Merinim, kalau memang KTP-nya di Palembang misalnya, dia sebenarnya adalah penduduk Palembang. Di Merinim adalah dia penduduk tidak menetap. Nah, begitu juga yang berada di Kecamatan Benakat. Seharusnya yang bersangkutan memiliki alamat KTP sesuai dengan kedudukan yang sebenarnya bersangkutan. Jadi silakan untuk Kecamatan Benakat untuk menertibkan, artinya masyarakat di desa A itu harusnya memiliki KTP A. Untuk masyarakat di desa B seharusnya memiliki KTP yang beralamat di desa B. Jadi dia memang otentik antara alamat KTP dan keberadaan yang bersangkutan. Nah, mengenai sanksi, memang secara tegas tidak disebutkan, tapi nanti akan ada permasalahan di belakang harinya. Tentu saja akan ada permasalahan karena yang bersangkutan tidak memiliki alamat sesuai dengan kedudukan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, Pak Herlin, untuk perekaman. Memang untuk Kecamatan Benakat sudah kami cek langsung ke lapangan, itu menggunakan jaringan radio. Jadi sangat tergantung dengan kecamatan yang lain. Ini sudah kami bicarakan dengan Dinas Infokom dan mudah-mudahan nanti Dinas Infokom
akan mendapatkan atau mencarikan solusi yang terbaik untuk mengatasi lemahnya jaringan yang ada di Kecamatan Menakat. Kemudian yang ketiga, Pak Erlin, mengenai kesejahteraan operator. Jadi sebetulnya kita sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk peningkatan insentif kepada operator, semua operator, baik yang ada di Dinas Dukcapil maupun di kecamatan. Tetapi untuk saat ini pertimbangan kondisi keuangan kita, apalagi masih kita dalam suasana COVID-19, ini belum dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten. Tapi percayalah bahwa kami senantiasa memperhatikan kesejahteraan operator yang ada di kecamatan, khususnya di Kecamatan Menakat. Semua operator itu kami perhatikan. Mungkin ini Pak Erlin tadi yang dapat kami jawab. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya kepada kami, dan insya Allah ini akan kami koordinasikan khususnya masalah jaringan dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Muara Enim. Dan kebetulan di sini kami kerjasama ini dalam pelaksanaan Zoom ini. Jadi beliau juga sudah mendapatkan informasi ini dari Pak Erlin. Mungkin terima kasih Pak Erlin ya pertanyaannya. Cukup Pak Erlin? Terima kasih. Mungkin yang lain silakan Bapak Ibu bisa melalui chat atau bertanya langsung. Ada pertanyaan dari saya rujukan Muara Enim. Izin bertanya. Izin bertanya, Pak, berapa lama waktu pengurusan update NIK, update nomor induk kependudukan? Kedua, apakah ada petugas khusus yang menangani yang bisa dihubungi Dinas Kesehatan untuk kelancaran proses pengurusan jaminan bagi masyarakat yang sakit? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Dapat kami sampaikan bahwa untuk update data nomor induk kependudukan ini kita melakukan upaya konsolidasi kepada Dirjen Dukcapil di pusat melalui operator database-nya. Artinya kita tidak melakukan ini secara kita masih membutuhkan hubungan ke pusat. Nah, kecepatan update ini tergantung dengan lalu lintas jaringan dan kemudian jumlah data yang diupdate di tingkat pusat. Biasanya tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam data NIK ini sudah bisa diupdate. Kemudian untuk petugas yang menangani, ini sudah kami tunjuk petugas, 2 orang petugas ya. Ibu dapat menghubungi nomor update data di nomor yang telah kami sampaikan di dalam slide sebelumnya. Petugasnya ada 2 orang, nanti silakan Ibu menyampaikan permasalahannya di nomor itu dan petugas kami akan melakukan updating data. Biasanya tidak sampai 1 jam data itu sudah bisa diupdate. Kemudian pertanyaan selanjutnya, belimbing. Silakan belimbing kalau ingin bertanya. Waalaikumsalam. Suaranya kurang jelas Pak Camat, mungkin agak jauh mic-nya. Tidak jelas. Ya, coba. Agak jauh, Pak, agak jauh. Itu kan kalau agak jauh. Aku kedengaran jauh. Terus satu masuk.
Masuk Pak Kadin. Pak, kurang jelas, Pak. Mohon maaf Pak Camat, kurang jelas. Sekarang kedengaran. Tes. Mungkin maskernya mungkin dibuka dulu ya. Tes 1 2. Ah, Tes 1 masuk. Tes. ya, coba. Tes 1 2 masuk. Tolong diterima ya. Jadi kita memenuhi standar kesehatan, protokol kesehatan. Jadi kalau pakai masker pakai tisu dulu. Jadi dari sini Pak Kadin untuk usaha dan bimbing sesuai dengan kesediaan yang dibuat kemarin bahwa pelayanan terhadap masyarakat itu nanti kita 15 menit selesai Pak. Nah, terkait dengan itu usaha kami dalam hal pencetakan KTP terutama Pak Kadin, kalau bisa ke depan itu bisa digunakan ke kecamatan. Karena salah satu tugas tupoksi camat itu melaksanakan tugas-tugas yang ditimpakan oleh bupati ke kecamatan. Dalam arti pelimpahan tugas itu ada dua. Pertama, tugas-tugas yang terkait dengan perizinan dan perizinan. Pecah suaranya Pak Camat. Lebih dekat ya. Satu, di tengah dulu, masuk dulu. 1 2 3. Tes. Gak usah pakai mic Pak Camat, gak usah pakai mic. Langsung aja di depan laptop. Ya, gak usah pakai mic. Halo, tes. Jelas Pak, kira-kira? Halo. Tes di depan laptop. Ya, Jelas ya? jelas. Oke. Jadi Pak Kadin sesuai dengan SKD kami dari Kecamatan Belimbing bahwa pelayanan itu kita selesai dalam 15 menit Pak Kadin. Nah, terkait dengan hal pelayanan KTP, kami menyarankan untuk pencetakan KTP itu bisa dilimpahkan atau didelegasikan ke kecamatan, sehingga matching dengan cascading kami bahwa pelayanan terhadap masyarakat itu selesai dalam 15 menit. Nah, karena ini juga sesuai dengan tupoksi camat bahwa camat itu melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh bupati ke camat melalui pendelegasian wewenang. Nah, pendelegasian wewenang ini ada dua Pak Kadin. Jadi pendelegasian wewenang yang terkait dengan perizinan dan non perizinan. Nah, KTP ini non perizinan, artinya tinggal untuk dasar hukumnya ada pelimpahan dari bupati ke camat terkait pencetakan belangku KTP ini di kantor camat. Jadi bukan Belimbing saja, mungkin seluruh kecamatan bisa melaksanakan ini. Nah, nanti untuk ke depan kita lengkapi mungkin alat cetaknya atau segala macamnya, sarana prasarananya terkait dengan pencetakan langsung di kantor camat, sehingga rentang kendali pembuatan KTP ini bisa dipangkas dan percepatan pembuatan KTP ini bisa dilaksanakan sesuai dengan cascading kami bahwa pelayanan selesai dalam 15 menit. Kemudian yang berikutnya, Ya, silakan Bang. Jadi Pak, ini ada dari kasih pemerintahan kami bahwa kalau bisa Pak, sebelum pelaksanaan itu dilaksanakan, untuk tahap awal ini setiap pembuatan KTP itu jadi setiap bulannya bisa langsung dicetak kalau bisa Pak. Jadi untuk tahap awal ini, jadi sebelum dilimpahkan ke camat, pembuatan KTP ini untuk sementara per bulannya ada rutinitasnya Pak. Jadi misalnya tanggal 1 bisa kita ambil, misalnya seperti itu. Sehingga dalam hal pencetakan atau pembuatan KTP ini tidak terhambat. Itu saran kami. Kemudian yang berikutnya Pak, terkait dengan pelimpahan kewenangan tadi,
kalau menurut kami Pak, seperti yang dipaparkan oleh Pak Kadin tadi, bahwa ada dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil langsung ke desa-desa, menurut kami tidak terlalu efisien dan efektif Pak. Karena desa kita di Kabupaten Muara Enim ini ada 200 sekian desa, 245 desa. Sehingga kalau itu mau di-cover oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemungkinan tidak bisa tercapai outcome-nya Pak. Sehingga solusi yang terbaik menurut kami ada pelimpahan kewenangan dari Bupati, dalam hal ini Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, melimpahkan ke camat atau ke kecamatan untuk pencetakan atau pembuatan secara langsung KTP yang dibuat di kantor camat, sehingga percepatannya bisa terpenuhi sesuai dengan cascading kami bahwa pelayanan 15 menit selesai Pak. Nah mungkin itu saja saran dari kami Pak. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Mungkin tahun depan bisa terrealisasi. Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat Belimbing. Langsung kami jawab supaya tidak lupa. Memang Pak Camat Belimbing ini kalau nanya tidak pernah sikok ini. Ini 3 ini dikit ini. Yang pertama Pak Camat, kami terima kasih atas pertanyaan masukannya terkait dengan cascading Pak Camat untuk pelayanan publik 15 menit selesai. Terkait dengan KTP Pak Camat, kita untuk langkah pertama ini kami sudah meminta kepada seluruh camat untuk menganggarkan pembelian perangkat pencetakan KIA, kartu identitas anak, yaitu printer e-polis ya. Nah, mudah-mudahan Pak Camat dan kecamatan lain ini sudah menganggarkan di ABT 2020. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah kami akan memberikan kewenangan kepada camat untuk pertama ini adalah pencetakan kartu identitas anak terlebih dahulu. Jadi karena kartu identitas anak ini Pak Camat, pengadaan belangkunya ini bisa kita adakan melalui dana APBD dan tidak ada ketentuan khusus. Artinya harus melalui pakai chip dan sebagainya. Jadi dia bisa dianggarkan di APBD sehingga ketersediaan belangko ini dapat kita upayakan cukup. Nah, jadi apabila nanti setiap kecamatan sudah bisa melakukan pencetakan kartu identitas anak, nah kedepannya kami akan berupaya akan koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Pusat untuk mungkin tahap pertama beberapa kecamatan mungkin dalam bentuk zona mungkin untuk melakukan pencetakan KTP apabila ini mendapat izin dari Dirjen Dukcapil Pusat. Jadi sehingga sebaran pelayanan ini itu lebih mendekati kepada masyarakat. Ini kami sejalan juga dengan pemikiran Pak Camat. Namun untuk pertama ini kita coba dulu dengan pencetakan kartu identitas anak. Kemudian Pak Camat, untuk pencetakan KTP ini prosesnya yang di kecamatan, operator kecamatan itu melakukan perekaman biometrik. Jadi biometrik direkam di kecamatan, kemudian pihak kecamatan itu memberikan tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman, tapi bukan suket. Dan untuk diketahui bahwa suket itu tidak berlaku lagi. Jadi sudah dihapuskan suket. Jadi kecamatan itu boleh memberikan tanda bukti telah melakukan perekaman. Nah, kepada masyarakat tadi, tanda bukti itu dapat ditunjukkan kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil apabila yang bersangkutan memang ada kepentingan untuk ke kabupaten, apabila sudah tercetak KTP tersebut, maka kami dapat memberikan langsung kepada yang bersangkutan. Atau Pak Camat menugaskan operator dengan surat tugas
untuk mengambil KTP yang sudah tercetak di kecamatan masing-masing di Dinas Kependudukan, Pencatatan dan Sipil. Artinya nanti ada petugas. Kami harapkan petugasnya adalah operator yang dilengkapi dengan surat tugas camat, kemudian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengambil dan menyerahkan KTP tersebut kepada masing-masing masyarakat yang telah mengajukan permohonan pembuatan KTP. Dan kami ingatkan bahwa semua pelayanan administrasi kependudukan itu adalah tidak dipungut biaya. Jadi betul-betul tidak diperkenankan adanya pungutan biaya dengan alasan apapun. Jadi ini mohon pengertian rekan-rekan camat. Kemudian mengenai pelimpahan kewenangan, kami akan berupaya mengkaji apa saja yang dapat dilakukan oleh kecamatan terkait dengan penerbitan atau pengurusan surat-surat dokumen kependudukan pada kecamatan ini. Tapi yang jelas Pak Camat, untuk langkah pertama ini kami minta agar di kecamatan menganggarkan untuk kelengkapan pencetakan kartu identitas anak. Mungkin ini Pak Camat jawaban kami. Terima kasih Pak Camat atas pertanyaan dan masukannya. Pertanyaan dari Facebook, YouTube. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube dari Pak Ibu nih ya, Rohmiani Ani. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya berapa lama proses membuat surat pindah? Kami sudah 3 minggu berkas dikirim, tapi sekarang belum ada berita dari Capil. Oh ya, terima kasih Bu Rohmiani Ani. Kami membutuhkan alamat Ibu di mana ya? Di kecamatan mana? Nanti bisa kita cek. Dan kapan Ibu telah menyampaikan permohonan tersebut di nomor layanan kami yang mana? Sehingga nanti kami akan cek. Tapi terima kasih Bu ya. Ibu telah menyampaikan permasalahannya. Ini cepatnya kami akan tindak lanjuti dan kami cek di nomor pelayanan. Biasanya untuk pengurusan surat pindah paling lama 2 hari Bu. Ini ada kabitnya langsung, kabit pendaftaran penduduk. Nah, beliau mengatakan bahwa paling lama 2 kali 24 jam. Apabila memang syaratnya memang lengkap dan tujuan alamat juga lengkap. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kemudian Lembak, Kecamatan Lembak, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau belum ada, kita lihat di chat ya, pertanyaan di chatting. Pertanyaan dari Dinas Lembak ya, Kecamatan Lembak, silakan. Silakan Pak Camat. Pak Camat, silakan Pak Camat. Suaranya belum Pak. Pak Camat, suaranya belum masuk. Pak Camat, suaranya belum masuk. Mungkin ada masalah dengan laptop Pak Camat. Suaranya belum masuk. Suaranya belum masuk. Baik Pak Camat, masih ada masalah sepertinya di perangkat laptopnya. Kami kembali ke pertanyaan. Sudah masuk? Di chatting? Di Zoom ya? Dari Kecamatan Lembak, izin bertanya Pak, dari Kecamatan Lembak masalah duplikat data. Baik Pak Camat, masalah duplikat data. Jadi data ini bisa duplikat elemen data, bisa juga nick-nya yang duplikat. Jadi sebagai langkah kita adalah kami akan melakukan konsolidasi ke Dirjen Dukcapil untuk menentukan data yang tunggal. Jadi datanya harus satu. Kita akan melakukan penghapusan satu data dengan izin dari Dirjen Dukcapil. Nah untuk itu
bagi masyarakat yang punya duplikat data, apabila elemennya duplikat, kami mengharapkan datanya yang betul-betul yang benar, yang valid. Nah, setelah dipastikan bahwa hanya data itu yang benar dan valid, maka data satunya itu akan kami hapuskan dengan persetujuan Dirjen Dukcapil. Mungkin ini Pak Camat Lembak dapat kami jawab. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Bandari. Assalamualaikum Pak, mau tanya, gimana untuk perubahan NIK di KTP dan KK biar sama? Sebab ada warga saya, KK dan KTP-nya tidak sama. Gimana solusinya biar sama data KTP dan di KK? Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Mandari, terima kasih. Jadi untuk ketahui Bapak, bahwa penerbitan KTP itu berdasarkan KK. Jadi terlebih dahulu kita buat KK, kemudian kita buat KTP. Artinya semestinya NIK di KTP adalah sama dengan NIK yang ada di KK. Nah, apabila NIK KK-nya berbeda dengan KTP, itulah yang disebut dengan data ganda. Maka Bapak Ibu, kita harus memastikan NIK yang mana yang Bapak Ibu pakai selama ini. Kita akan melakukan satu penghapusan NIK. Ya, tentu saja ini atas persetujuan Dirjen Dukcapil. Seharusnya NIK di KTP itu adalah sama dengan NIK KK. Karena pembuatan KTP itu berdasarkan NIK yang ada di KK. Nah, bisa terjadi ini mungkin pada saat perekaman. Mungkin Bapak atau Ibu pernah melakukan 2 kali perekaman di tempat yang berbeda. Nah, untuk itu kita akan cari solusinya dengan persetujuan Dirjen Dukcapil Pusat. Silakan Bapak Ibu menghubungi kami di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morenim. Lembak tadi Pak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya mungkin di kolom chat, silakan atau langsung. Desa Suwarnadipa. Silakan Desa Suwarnadipa. Oke, terima kasih Pak. Oke. Bagaimana kedengaran Pak? Ya, bagus. Perkenalan Pak, nama saya Karunia Ilahi Pak, Sekretaris Desa Suwarnadipa, Kecamatan Semende Darat Tengah Pak. Saya ingin usul ini, apalagi di Desa Suwarnadipa kan terkendala dengan jaringan internet Pak. Ya. Sekarang kan ada layanan KK dan akte kelahiran, dokumen Dukcapil itu yang online Pak ya. Namun di sana yang kami sangat masih sayangkan masih terdapat satu berkas itu untuk satu nomor Pak. Nah, dengan adanya terkendala jaringan sinyal di desa kami, bagaimana kalau untuk terkhusus lah katakan desa kami yang ataupun desa yang belum ada sinyal itu jangan satu HP ataupun satu nomor itu untuk satu berkas Pak. Bagaimana kalau pemerintah desanya yang mengurusi berkas warganya? Demikian usulnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karunia Ilahi, Sekdes ya, Ketua Forum Sekdes Kabupaten. Usulnya untuk desa yang jauh dengan sinyal, untuk memanfaatkan satu nomor HP untuk melayani beberapa masyarakat. Sebetulnya kami memahami Pak Karunia Ilahi, perangkat desa itu senantiasa siap membantu masyarakat di dalam pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam masa pandemi ini dengan memanfaatkan nomor layanan kami. Tapi ada satu hal yang membuat kami harus berhati-hati. Ya,
Ya. Yang pertama, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan koordinir masyarakat untuk melakukan pengurusan. Nah, kalau ada yang seperti itu, kita khawatirkan nanti ada semacam imbalan, ataupun biaya, karena pasti yang bersangkutan akan menggunakan biaya paket. Nah, jangan sampai terjadi masyarakat itu akan mengembalikan biaya paket itu satu. Yang kedua, ada beberapa identitas masyarakatnya yang sifatnya itu tidak dapat dipublikasi, ya, karena data itu sebetulnya adalah milik yang bersangkutan. Nah, sedapat mungkin masyarakat yang melakukan pengurusan pembuatan KK online, surat pindah online, itu yang bersangkutan bisa dibantu oleh perangkat desa dalam hal mendampingi, memberikan petunjuk. Mungkin kalau masyarakat tersebut tidak biasa menggunakan perangkat handphone, nah, itu bisa dibantu seperti itu. Tapi dapat mungkin tidak menggunakan nomor HP yang berulang-ulang. Jadi tidak menggunakan nomor HP yang berulang-ulang, karena ini akan tercatat di nomor HP pelayanan kami. Yang bersangkutan ini menggunakan nomor HP yang berulang-ulang. Nah, maka akan ada semacam prasangka nanti bahwa ini melalui seseorang yang sebagai perantara lah itu, ya. Mungkin bukan calo, ya, mungkin tapi perantara. Nah, kami yang menghindar itu. Jadi dapat mungkin pengurusan ini dilakukan oleh yang bersangkutan. Yang pertama, agar yang bersangkutan itu terbiasa menggunakan fasilitas layanan online ini. Ini maksud kami. Mungkin ini Pak Karunia Ilahi, terima kasih atas saran dan masukannya. Namun hal-hal tertentu ya silakan dibantu oleh perangkat desa. Terima kasih Pak Karunia Ilahi. Dari di YouTube, Pak. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari YouTube. Dari Dodi Percaya. Nah, ini ejak lama, ya, Pertaja. Jadi Dodi Percaya. Pada awalnya kami untuk mengurus berkas pendudukan harus datang ke Dukcapil. Kemudian ada layanan WA. Kami sangat terbantu karena bisa mengurus tanpa harus ke Dukcapil dan berkas hanya difotokan atau di-PDF-kan. Jujur kami selaku masyarakat yang jauh dari Dukcapil sangat senang. Namun, kemudian berubah kembali, semua berkas harus dikirim ke Dukcapil dulu, baru berkas yang selesai dikirim, itu pun via WA jika harus ke pos atau JD. Kami yang berada di wilayah jauh dari fasilitas tersebut. Baik, terima kasih Pak Dodi Percaya. Memang ada beberapa dokumen Pak Dodi yang harus kami pastikan validitasnya, ya, terutama dokumen pertama kali pembuatan NIK. Artinya untuk bayi yang baru dilahirkan itu berarti dia akan membuat NIK pertama kali. Kami harus memastikan siapa orang tuanya, ya. Kemudian dokumen-dokumen awal pendukung seperti surat nikah, kartu keluarga dan sebagainya. Nah, sehingga nanti pada saat akte dikeluarkan atau data anak tersebut masuk di KK orang tuanya, NIK-nya sudah benar, BIN-nya orang tuanya sudah benar. Kemudian tentu saja nanti pada saat penerbitan akte kelahiran itu juga sudah benar. Juga penerbitan kartu identitas anaknya juga tidak akan ada masalah. Beda halnya dengan beberapa pengurusan lain, seperti misalnya memisahkan kartu keluarga, surat pindah. Nah, data-data yang bersangkutan itu memang sudah ada di database kami. Artinya kami tinggal mencocokkan fotokopi atau PDF yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami dengan database yang ada di kami. Apabila data itu memang
cocok sama, maka kami tidak akan menunggu dokumen aslinya, artinya dapat kami cetak secara langsung. Mungkin ini Pak Dodi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini menjadi masukan bagi kami untuk kedepannya. Sambungan dari Ibu Rohmiani Ani tadi, Pak. Kemudian dari Pak Rohmiani Ani, Pak, kami sudah kirim melalui WA online atas nama Sudirwan dari Desa Muragula Lama, Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Kami dari Pemdes Muragula Lama, terima kasih atas informasinya. Terima kasih Bu Rohmiani, ini akan kami catat dan kami akan tindak lanjuti. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sesuai jadwal kita, sebenarnya kita jam 10 sampai dengan pukul 11.00 WIB. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 11:24. Jadi kita tanpa terasa waktu kita sudah terlewati. Nah, mungkin Bapak Ibu masih lanjut atau sebenarnya mungkin kita 15 menit lagi ya, karena ada banyak sekali pertanyaan yang disampaikan baik melalui chat WA, chat Zoom maupun di YouTube. Mungkin kita ambil satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi. Gelombang. Ada gelombang? Silakan Gelombang, kalau ada yang ingin ditanyakan. Kecamatan Gelombang. Silakan Gelombang. Baik, kalau belum ada, Gelombang, ini ada Kecamatan Gelombang yang dia chat melalui Zoom. Masalah KK yang tidak terupdate setelah dibuat dan tidak terdaftar ketika mau bikin BPJS dan buat buku tabungan rekening. Makasih Pak sebelumnya. Terima kasih dari Kecamatan Gelombang. Untuk masalah KK yang tidak terupdate ini pasti ini nicknya ini ya. Nicknya itu tidak terupdate ketika mau buat BPJS dan buka buku di rekening bank. Baik. Jadi untuk nick yang tidak terbaca baik di perbankan maupun di lembaga lain seperti BPJS, ada beberapa yang sudah kerjasama dengan kami. Kalau BPJS sudah, kemudian ada beberapa bank ya sudah bersama. Maka pada saat Bapak Ibu melakukan permohonan pembuatan buku rekening ataupun kartu BPJS, maka pihak bank ataupun pihak BPJS akan langsung menghubungi kami melalui inovasi Pelandu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang langsung ke Dinas Dukcapil, tapi silakan hanya menunggu di lembaga pengguna. Nanti kami akan update datanya, tidak akan sampai 1 jam, maka kami akan sampaikan update data itu kepada lembaga pengguna, yaitu BPJS ataupun pihak bank. Nah, selanjutnya pihak BPJS atau bank akan menyelesaikan atau membuat kartu permohonan BPJS ataupun nomor rekening Bapak Ibu sekalian. Itu untuk beberapa lembaga yang telah kerjasama dengan kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pengurusan pendaftaran menggunakan NIK kepada lembaga yang belum kerjasama dengan kami, silakan menghubungi nomor layanan kami. Ya, kami sudah menyiapkan nomor layanan. Nomor layanan kita ada di nomor 0821 ya, ini ya nomor layanan kami untuk update data kependudukan.
Silakan Bapak Ibu catat atau difoto ya. Ini nomor layanan kami. Untuk update data penduduk itu 0821 8226 3612. Jadi silakan menghubungi 0821 8226 3612. Nanti operator kami akan melakukan konsolidasi data ke Dirjen Dukcapil dan hasilnya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ke nomor yang dipergunakan oleh Bapak Ibu. Mungkin demikian untuk pertanyaan dari Gelombang ya, dari Gelombang. Kemudian juga di Zoom dari Tri Gustam Maulana. Tri Gustam Maulana, izin bertanya Pak Kadin, kami dari Pemdes Mekarjaya, Lubai Ulu. Penduduk kami ada EKTP yang bermasalah. Dalam hal ini masalah datanya benar, namun foto identitasnya foto orang lain. Itu bagaimana solusinya Pak? Ya, terima kasih Pak Tri Gustam. Silakan nanti yang bersangkutan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil membawa KTP yang salah, kemudian disertai kakak dan kakak saja ya. Jadi KTP yang salah tadi, yang asli, kemudian kartu kakak fotokopi boleh. Dan yang bersangkutan harus datang ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Kalau memang bukan foto yang bersangkutan, maka kami akan foto ulang. Mungkin demikian untuk Tri Gustam Maulana. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya dari Pemdes Desa Kota Baru Kecamatan Lubai. Assalamualaikum Pak, kami dari Pemdes Desa Kota Baru mau tanya Pak, kalau ada warga ingin mengurus akta kematian, tapi data orang yang meninggal tersebut sudah dikeluarkan dari KK, karena dia sudah meninggal tahun 2011 dan datanya sudah tidak ada di Capil lagi, itu gimana Pak? Apakah ada jalan keluarnya? Terima kasih. Ya. Iya. Baik, untuk Pemdes Kota Baru Kecamatan Lubai, karena datanya tidak ada lagi di database Dinas Pendudukan, maka kami harus mendapatkan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan itu memang meninggal pada tanggal bulan tahun bersangkutan. Itu tentu saja lembaga yang bisa memastikan itu adalah lembaga pengadilan. Jadi apabila nanti pengadilan sudah memutuskan benar nama yang bersangkutan, kemudian meninggalnya tanggal tersebut, bulan tersebut, dan tahun itu, maka dapat kami cetakkan akta kematiannya. Terima kasih untuk Desa Kota Baru Kecamatan Lubai. Selanjutnya dari Kecamatan SDU. Bagaimana jika masyarakat yang tidak memiliki HP Android untuk pendaftaran secara online, WA, sedangkan di daerah masih banyak tidak memiliki HP Android? Terima kasih untuk Kecamatan SDU. Sebenarnya pelayanan kita ada dua macam. Yang pertama pelayanan secara tatap muka. Kemudian pelayanan secara tidak tatap muka. Salah satunya adalah melalui nomor WA HP Android. Artinya untuk pelayanan ini hanya satu jalan yang bisa dilakukan, yaitu pelayanan tatap muka. Nah, mudah-mudahan pelayanan tatap muka ini pada masa COVID ini kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Artinya silakan pihak kecamatan untuk melakukan pelayanan secara tatap muka, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini untuk Kecamatan SDU. Kemudian ke pemerintah Desa Talang Nangka, Kecamatan Lembah. Izin bertanya Pak Kadin, kami dari Pemdes Talang Nangka, Kecamatan Lembah, bagaimana cara mengurus surat pindah dari Morenim pindah ke Jakarta? Apakah bisa diurus secara online atau harus yang bersangkutan harus datang langsung ke Disduk Capil Morenim? Jadi untuk Pemdes Talang Nangka, pengurusan surat pindah itu bisa
melalui online. Artinya kita menggunakan nomor layanan untuk pindah datang atau pendaftaran penduduk. Tetapi untuk berkas-berkas pendukung itu tetap disampaikan ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil melalui pos atau paket pengiriman paket lainnya, ya, pengiriman paket lainnya, karena akan ada penghapusan di kartu keluarga. Kalau yang pindah itu hanya sebagian, maka kita akan melakukan penerbitan KK baru dengan mengurangi anggota keluarga yang akan pindah. Artinya KK lamanya itu harus dikembalikan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Itu maksudnya. Terima kasih untuk Pendes Talang Nangka. Selanjutnya Hujan Mas baru. Pertanyaannya? Oh, silakan. Langsung ini ya. Silakan. Pertanyaan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadin. Pak Kadin, izin bertanya, Pemdes Hujan Mas baru pada waktu sekitar tahun 2016 mengadakan pemekaran desa. Pemekaran dusun, pemekaran dusun. Nah, terjadi permasalahan sekarang, dusun salah satu contoh ya, dusun 5 yang dahulu sekarang berubah menjadi dusun 8. Nah, kita kalau masyarakat disuruh urus satu persatu, mungkin agak kerepotan Pak. Mungkin ada juga yang nggak mau mengurus pindah alamat itu, pindah dusun gitu. Sedangkan data dusun ini kita perlukan, misalnya pada waktu pilkada atau pilkades atau yang untuk pendataan pendusun, terkendala di alamat dusun. Jadi kalau bisa minta bantu langsung ke Disduk Capil, untuk misalnya yang berubah dusun tadi dari dusun 5 ke dusun 8, kalau kami minta bantu secara global, jadi kami nanti rekap data dusun 8, terus update datanya di Capil itu bisa sekaligus, tidak harus dengan membuat belangko perubahan data alamat. Nah, kalau bisa kami rekap sekaligus per dusun itu akan kami lakukan. Itu minta bantuan dari Disduk Capil. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Hujan Mas baru. Memang di Hujan Mas itu terjadi pemekaran dusun ya, sama dengan beberapa desa di beberapa kecamatan di dalam Kabupaten Muarajambi. Ketika kita memecah dusun, itu berarti nanti akan ada perubahan elemen data pada KTP masing-masing masyarakat kita, ya, apalagi dengan pemecahan kecamatan. Ada 3 kecamatan yang akan terjadi perubahan elemen data. Nah, untuk yang dusun ini bisa kita ubah alamatnya. Kami membutuhkan daftar rekap nominatifnya ya, nominatif penduduk, data-datanya. Ya, nanti bisa koordinasi dengan bagian pendaftaran penduduk ya, dengan Kabid pendaftaran penduduk. Silakan nanti koordinasi bagaimana teknisnya. Memang seyogyanya ketika kita berubah alamat, maka elemen data di KTP juga itu harus mengalami perubahan. Tapi tidak bisa secara langsung karena harus melalui beberapa proses. Dan terkait dengan ketersediaan belangko KTP di Dinas Pendudukan Kabupaten Benin. Terima kasih untuk Hujan Mas. Nanti silakan koordinasi dengan Kabid pendaftaran penduduk untuk tindak lanjutnya. Ya, pada prinsipnya kita siap membantu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian dari Rumah Sakit Umum Muhammad Babain, Pak, untuk pembuatan akte dan KK standar, pelayannya membutuhkan waktu berapa lama? Baik. Untuk pembuatan
KK ya. Sebetulnya standar itu ditentukan dengan kelengkapan berkas dan validitas data yang bersangkutan. Apabila pembuatan KK itu disebabkan oleh yang bersangkutan pindah data dan data di tempat awalnya lengkap dan memang tidak ganda, maka hanya hitungan menit saja kita sudah bisa menerbitkan kata KK yang bersangkutan sesuai dengan elemen data tempat asal. Yang berubah hanya adalah alamat dari tempat asal pindah ke Kabupaten Muara Enim. Itu hanya hitungan menit saja. Termasuk KTP yang bersangkutan. Apabila KTP-nya itu memang sudah mempunyai KTP daerah asal, artinya datanya biasanya sudah valid karena dia sudah memiliki KTP tempat asal. Itu hanya hitungan menit, tidak akan sampai 5 menit, itu bisa selesai. Nah, tapi permasalahannya apabila pembuatan KK baru ini disebabkan oleh datanya ganda, ya. Apabila datanya ganda, maka kita perlu untuk kembali mengkonsolidasikan data tersebut. Artinya kita betul-betul mendapatkan data yang tunggal. Nah, data yang tunggal ini memang memerlukan waktu. Biasanya itu akan di bawah 1 jam untuk mendapatkan data yang tunggal. Nah, mudah-mudahan yang Ibu maksudkan ini adalah data yang memang sudah valid, sehingga pencetakannya itu hanya hitungan menit saja. Terima kasih dari Rumah Sakit Umum Muhammad Rabain. Terima kasih. Selanjutnya dari Gelombang. Silakan Gelombang untuk langsung menyampaikan pertanyaan. Silakan dari Gelombang. Di tampilan Ya. di tampilan chat. Oh, di chat ya Gelombang. Di chat. Oh ya, ini ya. Untuk pertanyaan pelayanan duplikat data apa bisa lewat online? Duplikat data dari. Nah, untuk duplikat data itu harus yang bersangkutan ya datang ke Dinas Dukcapil. Karena ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan dan beberapa dokumen yang harus kami lihat keasliannya. Jadi keaslian dokumen itu untuk data yang ganda. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian masih ada? Bapak Ibu sekalian, sesuai jadwal kita ini dari jam 10 sampai dengan pukul 11. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11 lewat 35 menit. Karena kami harus juga melayani saudara-saudara kita yang sudah menyampaikan permohonannya di Dukcapil, dan kami harus melakukan penandatanganan dalam bentuk elektronik. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami terpaksa mencukupkan kegiatan kita sampai di sini. Namun untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan ini akan kami coba rekap dan akan kami jawab. Dan insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan menjadwalkan kembali kegiatan ini, Dukcapil Muara Enim menyapa masyarakat. Ya, mudah-mudahan waktu kita akan lebih panjang. Ini adalah perdana kami, jadi masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf dan pengertian Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, karena kami harus juga melayani saudara kita yang sudah berada di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil agar mereka tidak dikecewakan dengan kegiatan kita ini, walaupun tujuan kita adalah juga untuk melayani masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan mengikuti acara ini. Mudah-mudahan masukan, pertanyaan maupun kritik yang disampaikan Bapak Ibu akan membuat kami semangat untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat. Demikian Bapak Ibu, sampai berjumpa kita kepada acara
di lain kesempatan dalam acara Dukcapil Murni Menyapa Masyarakat. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan. Kami cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.